Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 493. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Salah satu pilar batu. Tiba-tiba batasan yang tidak jelas muncul di pilar batu. Itu 7 bintang. Su Shaotian yang berada di samping melihat pemandangan ini dan dia terkejut. Keterkejutan Su Shaotian menarik perhatian Gong Xunjie dan yang lainnya. Setelah Su Shaotian menjelaskan efek dari 7 bintang, mereka semua berkata dengan masam, "Jika ada harta ini, saya mungkin tidak perlu terjebak di sini terlalu lama." Setelah beberapa saat Lao Jimo mengamati, lalu kemudian dia menyimpan kompas 7 bintang. Dia menghela napas lembut kemudian berkata, "Ya, ini semacam formasi tertentu yang diaktifkan dengan darah. Jika itu masalahnya, tunggu apa lagi?" Kata Long Batian. Dia kemudian menunjuk ke arah salah satu orang Martial Emperor Tapahir di kerumunan. "Kamu pergi dan olesi darahmu di pilar itu." "Tapi, senior," pria itu kaget. "Mengapa? Apakah kamu tidak mau?" kata Long Batian dengan dingin. Pria itu akhirnya tidak dapat membantah dan dia langsung berjalan maju lalu mengolesi darahnya ke pilar itu. Namun pilar batu itu tidak bergerak, tidak ada gerakan sama sekali. "Anda harus menggunakan darah yang memenuhi syarat untuk mengaktifkannya," kata seorang ahli dari kota Tianlei. "Apakah lelaki tua ini membutuhkanmu untuk mengajari cari mati?" Wajah Long Batian sangat dingin dan dia langsung melayangkan tamparannya ke arah pria itu. Tamparan itu berubah menjadi bayangan naga. Melihat bayangan naga itu, Gong Xunjie langsung mengguncang sosoknya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan, raungan yang memekakan telinga terdengar. Wajah Gong Xunjie menjadi pucat. Dia mundur selangkah, tetapi bayangan naga asli itu juga diledakkan olehnya. Dia tiba-tiba terkejut dan dengan satu gerakan dia sudah merasakan kekuatan menakutkan dari Long Batian. Leluhur keluarga Long benar-benar menakutkan. Master lain dari kota Tianlei juga tercengang. Dengan pukulan cepat dari Long Batian, Presiden Gong Xunjie dari Sky Scanner yang diledakkan mundur selangkah. Hal ini membuat penguasa kota Tianlei lainnya terlihat sangat jelek. Di negeri harta karun ini, siapapun yang lebih kuat akan mendapat lebih banyak keuntungan. Sebelum kekuatan teratas di daratan, bisakah mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkan harta? Long Batian telah melayangkan satu pukulan dan tidak melanjutkan pukulan lainnya. Dia kemudian hanya mencibir kepada Gong Xunjie. "Kamu bisa dianggap sedikit lebih kuat karena bisa memblokir telapak tangan kursi ini. Tapi kali ini hanya peringatan. Jika kamu berkicau lagi, jangan salahkan kursi ini karena bersikap sopan." Mendengar ini, wajah Gong Xunjie menjadi pucat, tetapi dia hanya mengangkat tangannya tanpa menjawab apapun. "Long Batian, cepatlah!" Kaisar Jijing mendengus dingin. Dia tidak ingin bertarung, dia hanya ingin melihat harta karun itu secepatnya. Long Batian tidak berbicara, dia memadatkan darahnya di telapak tangannya. Dan dia langsung mencetak tangannya di atas pilar batu. Ketika Kaisar Jijing dan yang lainnya melihat ini, mereka juga mendatangi pilar batu dan mencetak cap tangan mereka. Segera pilar-pilar batu bersinar satu demi satu, dan momentum yang luar biasa meningkat pesat. Kaisar Jijing, Papilunpil, Lao Jimo, Kidian, Gerbang Kabut Tersembunyi, Chu Huahan, Qiu Pucun, Bloodline Hulilen, Istana Berkabut, Sangguan Gupeng. Ditambah Long Batian itu telah mengaktifkan 6 pilar batu. Ditambah 6 kekuatan teratas dari kota Tianlei, mereka semua telah mengaktifkan 12 pilar batu. Namun ini masih tersisa 6. "Kalian semua datang, coba satu persatu," kata Long Batian. Matanya tenggelam dan dia berkata dengan dingin kepada banyak orang kuat di belakang. Para prajurit ini juga melangkah maju satu demi satu, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat mengaktifkan pilar batu. Bagaimana ini? Melihat ke-6 pilar batu yang belum diaktifkan, ekspresi semua orang terlihat jelek. Karena saat ini bahkan Lu Jian dan Peng Kangan yang mencoba.
Dengan basis kultivasi puncak tahap akhir mereka berdua tidak dapat mengaktifkan pilar batu. Apakah semua orang harus menunggu? Menunggu gelombang master berikutnya datang. Tapi sampai kapan harus menunggu? Yang mulia, kamu belum meninggalkan sidik jari. Tiba-tiba semua orang melihat ke arah Pukian Kun, karena Pukian Kun belum mencobanya. Pukian Kun melirik Qinchen, dan kemudian melihat Qinchen mengangguk. Seketika itu dia mengguncang sosoknya. Dia mengguncang sosoknya ke salah satu pilar batu, lalu mengolesi darahnya. Segera pilar batu lainnya diaktifkan oleh Pukian Kun. Masih kurang 5. Sangguan Gupeng, pria berbaju hitam di sebelahmu sepertinya belum mengambil tindakan, kan? Pada saat ini, Qinchen tiba-tiba berbicara. Semua orang terkejut dan menoleh. Saat ini ekspresi Sangguan Gupeng tiba-tiba berubah. Dia sangat jelas bahwa pria berbaju hitam di sebelahnya adalah iblis alien penelan surga. Tuan Sangguan, izinkan saya mencoba, kata Raja Iblis penelan surga. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Dia kemudian berjalan ke pilar batu, mengulurkan telapak tangannya, dan berdengung. Tiba-tiba pilar batu itu bersinar, dan itu tidak berbeda dari yang lain. Dia langsung meninggalkan jejak tangan yang berdarah di pilar batu. Dan pilar batu langsung diaktifkan. Melihat itu berjalan dengan lancar, Raja Iblis penelan surga dan Sangguan Gupeng tidak bisa menahan napas lega. Tapi masih tersisa 4 pilar batu. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini Qinchen melangkah maju. Ketika semua orang melihat Qinchen melangkah maju, ekspresi semua orang tiba-tiba tertegun. Pria ini masih sangat muda. Apakah dia benar-benar bisa mengaktifkan pilar batu? Anak ini benar-benar tidak dibunuh oleh Bi Hongyu dari Sekte Gu Momen. Long Batian tidak bisa membantu tetapi tercengang saat melihat Qinchen. Dan di sisi lain Presiden Wuyong dari klub Fighting juga mencibir. Di bawah mata semua orang, Qinchen datang ke pilar batu dan menekan sidik jarinya. Meskipun dia belum pernah mencapai puncak tahap akhir Martial Emperor, dia sangat yakin bahwa dia dapat mengaktifkan pilar batu. Cuing, benar saja pilar batu itu langsung menyala. Hal ini pun menimbulkan kebisingan semua orang. Sangguan Gupeng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qinchen. Tetapi kali ini mereka terlihat lebih bingung. Perlu dicatat bahwa Peng Kang'an, Master Pedang Kuno, gagal mengaktifkan pilar batu. Tetapi Qinchen mengaktifkannya yang dapat menjelaskan sesuatu. Masih tersisa 3 pilar batu. Sangguan Gupeng dan yang lainnya tenggelam lagi. 18 pilar batu. Meski hanya 1 yang hilang sudah menjadi masalah, apalagi ini 3. Kalian yang bisa mencoba, cobalah semuanya. Tidak perlu untuk tuan muda ini berbicara lebih banyak, kan? Kata Qinchen. Dia tiba-tiba berbicara dan menatap Iblis Api Merah. Sial, Iblis Api Merah dan Molly mengalami depresi. Mereka ingin bersembunyi, tetapi melihat tatapan peringatan Qinchen, mereka hanya bisa keluar dan berkata, "Saya akan mencoba." Selain keduanya, Master Sekte Iblis Ilusi juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kemudian dia berjalan keluar sambil berkata, "Aku juga akan mencobanya." Masing-masing dari ketiganya menemukan pilar batu dan menekan darah mereka. Segera 3 pilar batu bersinar secara bersamaan. Apa? Itu berhasil? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Aku tidak berharap beberapa master akan bersembunyi di sini. Beberapa orang seperti Sangguan Gupeng menengus dingin, mata mereka berkaca-kaca. Jika bukan karena ujian pilar batu ini, mereka mungkin tidak akan tahu sampai kapan mereka akan bersembunyi. Ledakan. Pada saat ini 18 pilar batu bersinar pada saat yang bersamaan. Dan cahaya yang menyilaukan langsung melesat ke langit, kemudian tenggelam ke dalam kehampaan. Kaisar Jijing mengangkat kepalanya, seberkas cahaya melintas di matanya, kemudian dia berkata, "Ayo." Di bawah mata semua orang sebuah penglihatan yang mengejutkan muncul. Di langit yang tak berujung, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dan cahaya bintang ini dengan cepat memadat. Kemudian sebuah bangunan besar perlahan muncul. Ternyata itu adalah mata Qinchen sangat tajam. Matanya tiba-tiba menyusut dan dia melihat bangunan yang megah menjulang tinggi di langit, seperti paviliun yang sangat megah. Itu adalah istana yang pernah mereka lihat sebelumnya di luar segel luar angkasa ini.
Istana itu disajikan dengan jelas di depan mata semua orang. Melihat istana itu, semua orang menghirup udara dingin, tetapi ekspresi mereka sangat bersemangat. Bahkan tubuh mereka bergetar. Apa tujuan mereka memasuki segel luar angkasa ini? Bukankah itu hanya ingin melihat kristal suci dan aula harta karun yang berada di dalam segel luar angkasa? Tetapi setelah masuk, itu adalah negeri ajaib yang penuh dengan bahaya. Tetapi sekarang istana di depan mereka terpampang jelas di depan semua orang, membuat semua orang mengerti bahwa istana ini sebenarnya nyata. Hahaha, ini benar-benar istana harta karun. Hei, istana harta karun telah muncul. Bisakah kristal suci itu berada tidak jauh? Semua jenis suara bersemangat yang tidak ada habisnya terdengar. Di tengah seruan banyaknya orang, istana harta karun itu akan jatuh. Itu akan jatuh ke arah 18 pilar batu. Pemaksaan yang mengerikan mengguncang pikiran semua orang dan hati mereka bergetar hebat. Kaisar Jijing merasakan bahaya dan dia kemudian berteriak, "Bahaya, pergi!" Dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar dari jangkauan 18 pilar batu. Prajurit lainnya juga tersapu ke belakang. Ledakan, akhirnya istana yang megah itu runtuh dan dijahit rapat dengan 18 pilar batu. Cahaya yang megah meroket, sepintas istana itu sangat megah, persis seperti istana peri yang legendaris. Setelah cahaya menghilang, ada perasaan jahat yang tidak dapat dijelaskan yang keluar dari istana itu. Istana ini agak jahat. Cu Huahan mengerutkan kening. Hahaha, tidak peduli apakah itu jahat atau tidak, lelaki tua ini harus pergi lebih dulu. Sebuah suara tawa terdengar, dan kemudian bergegas ke pintu masuk istana dalam sekejap mata. Long Batian, Kaisar Jijing terkejut dan berteriak, "Pergi!" Dia memimpin dan mengejar dalam sekejap. Orang-orang lainnya juga bergegas satu demi satu, dan sesaat mereka bergegas menuju istana harta karun seperti belalang yang lebat. Qin Chen dan Pu Qianqun secara alami naik ke langit mengikuti mereka, dan dalam sekejap semua orang kuat di sana terbang ke dalam istana. Setelah sampai di dalam istana, mata Qin Chen berkilat, tetapi menemukan bahwa ada banyak subkuil di dalam istana harta karun, dan setiap subkuil tampak berbeda dan sangat aneh. Melihat ini, Long Batian dan yang lainnya tampak murung. Mereka tidak menyangka akan ada banyak aula harta karun. Mereka adalah yang terkuat. Jika hanya ada satu aula harta karun, mereka pasti dapat memonopolinya. Tetapi jika ini masalahnya, orang lain pasti akan mendapatkan harta karun itu. Kesal di dalam hatinya, Long Batian dan yang lainnya bergegas masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya bergegas ke aula depan. Prajurit lainnya menjadi gempar saat melihat ini, menyebar seperti burung ke segala arah. Melihat ini, Qin Chen tidak bergegas ke aula depan tempat Long Batian dan yang lainnya berada. Dia tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada orang lain. Dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat di mana para penguasa dari ras iblis abisal disegel. Qin Chen merenung sejenak, membuat keputusan dan segera terbang ke arah yang sedikit lebih besar. Qin Chen pergi ke aula samping, dan pada saat yang sama Qin Chen juga mengeluarkan serangga pencari roh. Setelah dikeluarkan, serangga pencari roh itu langsung terbang ke satu arah. Hah, Qin Chen terkejut. Kemampuan serangga pencari roh adalah menemukan semua jenis harta karun. Dia berpikir bahwa serangga roh akan pergi ke aula utama tempat Long Batian dan yang lainnya masuk. Tetapi dia tidak menyangka bahwa serangga roh akan pergi dan menatap kuil yang jauh. Mungkinkah dapat dikatakan bahwa harta di kuil terpencil ini lebih dari aula utama? Menarik. Pu Qianqun, ayo berpisah. Kamu pergi ke aula samping itu, sedangkan aku akan pergi ke sana. Pada akhirnya Qin Chen memilih untuk percaya kepada serangga pencari roh, dan serangga pencari roh akhirnya berhenti di dua aula. Sialan, Nak Qin Chen, bagaimana kamu bisa melupakan master kucing ini? Kata kucing hitam. Saat ini kucing hitam muncul keluar, matanya berkilat. Hahaha, anak Qin Chen, jangan khawatir tentang kucing ini. Aku akan pergi ke tempat lain. Begitu muncul kucing hitam itu sangat bersemangat, dia mengguncang sosoknya dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan Qin Chen tidak bisa merasakannya. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa, dia juga tahu bahwa kucing hitam besar itu paling menyukai harta.
Akan aneh jika kucing hitam besar itu bisa tetap tinggal saat ini. Tetapi Kincen tidak mengkhawatirkan kucing hitam besar itu dengan kelicikan kucing hitam besar itu. Meski dia bertemu dengan Long Batian dan yang lainnya, dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Pada saat ini sosok Kincen berkedip dan Kincen bergegas menuju aula samping yang ditunjuk oleh serangga pencari roh itu. Karena ada terlalu banyak prajurit di sini, meskipun istana yang dipilih Kincen sangat jauh, masih ada beberapa sosok orang yang bergegas masuk. Melihat beberapa sosok orang ini, Kincen langsung mengikutinya dari belakang. Begitu mereka semua memasuki aula utama, ternyata ada altar aneh di sana. Altar itu dipenuhi cahaya berkabut yang berubah menjadi lingkaran cahaya warna-warni. Mereka semua langsung bergegas ke altar, tetapi mereka semua langsung terguncang dan dipukul mundur oleh kekuatan yang berada di altar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.